Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Widodo, NIM C4101800092. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengukuran metode REBA atau Rapid Entire Body Assessment. REBA merupakan suatu metode penilaian postur yang menilai faktor risiko gangguan tubuh keseluruhan. Untuk masing-masing tugas, kita menilai faktor tubuh dengan penilaian pada masing-masing grup yang terdiri dari dua grup. Yang pertama yaitu grup A, terdiri dari postur tubuh kiri dan kanan bagian batang tubuh, leher, dan kaki. Grup B yang terdiri atas postur tubuh kanan kiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Pada masing-masing grup diberikan suatu skala postur tubuh dan suatu pernyataan tambahan. Diberikan juga faktor beban atau kekuatan dan coupling. Berikut adalah faktor-faktor yang dinilai pada metode REBA. Pada grup A, yang pertama adalah batang tubuh. Untuk batang tubuh memiliki 4 skor. Skor 1 untuk posisi normal, skor 2 untuk 0 sampai 20 derajat ke depan dan ke belakang, 3 untuk 20 sampai 60 derajat, dan skor 4 untuk lebih dari 60 derajat. Terdapat skor tambahan 1 jika batang tubuh berputar atau bengkok atau membungkuk. Yang kedua ada bagian leher. Untuk skor leher terdapat 2 skor, yaitu skor 1 untuk pergerakan 0 sampai 20 derajat dan skor 2 untuk pergerakan lebih dari 20 derajat sampai ekstensi. Terdapat skor tambahan 1 jika leher berputar atau bengkok. Untuk bagian ketiga ada bagian kaki. Bagian kaki memiliki 2 skor. Skor 1 untuk posisi normal atau seimbang, dan skor 2 untuk bertumpu pada satu kaki lurus. Terdapat skor tambahan plus 1 jika lutut di antara 30 sampai 60 derajat, dan plus 2 jika lutut lebih dari 60 derajat. Berikutnya adalah tabel A. Tabel A ini berisi mengenai skor dari batang tubuh, leher, dan juga kaki. Setelah mendapatkan nilai dari tabel A, nilai tersebut masih ditambahkan dengan skor beban. Skor beban sendiri terdapat 3 skor, yaitu skor 0 jika kurang dari 5 kg, skor 1 5 sampai 10 kg, dan skor 2 apabila beban lebih dari 10 kg. Terdapat juga pertambahan skor plus 1 jika kekuatan atau beban cepat. Lanjut untuk yang grup B, yang pertama ada lengan atas. Lengan atas memiliki 4 skor. Skor 1 apabila pergerakan 20 derajat ke depan dan ke belakang. Skor 2 apabila lebih dari 20 derajat ke belakang atau 20 sampai 45 derajat. Skor 3 45 sampai 90 derajat. Dan skor 4 apabila lebih dari 90 derajat. Skor dapat bertambah plus 1 jika bahu naik. Kemudian dapat bertambah 1 lagi apabila lengan berputar atau bengkok. Dan negatif 1 apabila miring atau menyangga berat dari lengan. Yang kedua ada lengan bawah. Lengan bawah memiliki 2 skor. Skor 1 untuk pergerakan 60 sampai 100 derajat. Dan skor 2 apabila pergerakan kurang dari 60 atau lebih dari 100 derajat. Yang ketiga ada pergelangan tangan. Pergelangan tangan memiliki 2 skor. Skor pertama pergerakan 0 sampai 15 derajat ke atas dan ke bawah. Skor 2 untuk pergerakan lebih dari 15 derajat ke atas atau ke bawah. Skor dapat bertambah 1 jika pergelangan tangan berputar menjauhi sisi tengah. Berikutnya adalah tabel B. Tabel B berisikan mengenai skor lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan. Setelah mendapatkan hasil skor dari tabel B,
hasil tersebut masih harus ditambahkan dengan skor kopling. Skor kopling sendiri memiliki 4 skor, yaitu skor 0 untuk skor kopling baik, 1 untuk sedang, 2 untuk kurang baik, dan 3 untuk tidak dapat diterima. Setelah mendapatkan skor dari tabel A dan tabel B, maka skor dari dua tabel tersebut dimasukkan ke dalam skor tabel C, sehingga diketahui skor total pengukuran reba. Untuk menentukan skor akhir, maka skor total pada tabel C masih harus ditambahkan dengan skor aktivitas. Skor aktivitas sendiri terdiri dari 3 kategori, yang masing-masing kategori mendapatkan nilai +1. Kategori tersebut adalah postur statik, pengulangan, dan ketidakstabilan. Untuk skor akhir reba, terdapat 5 tingkatan. Untuk skor 1, yaitu tingkat resiko 0, kategori resiko sangat rendah, dan tidak diperlukan tindakan. Untuk skor akhir 2-3, tingkat resiko 1, kategori resiko rendah, mungkin diperlukan tindakan. Untuk skor akhir 3-7, tingkat resiko 2, kategori resiko sedang, diperlukan tindakan. Untuk skor akhir 8-10, tingkat resiko 3, kategori resiko tinggi, diperlukan tindakan segera. Dan untuk skor akhir 11-15, tingkat resiko 4, kategori resiko sangat tinggi, diperlukan tindakan sesegera mungkin. Untuk contoh kegiatan masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai kuli panggul sayur yang bekerja di pasar. Untuk hasil penilaian, grup A, skor batang tubuh mendapatkan skor 3, skor leher mendapatkan skor 2, skor kaki mendapatkan skor 1, dan ditambah dengan skor beban atau load mendapatkan skor 3. Untuk grup B, skor lengan atas mendapatkan skor 4, skor lengan bawah mendapatkan skor 1, pergelangan tangan mendapatkan skor 1, ditambah dengan skor kopling +1. Untuk hasil akhirnya nanti di tabel C mendapatkan tambahan skor aktivitas +2. Untuk penilaian batang tubuh, leher, dan juga kaki dapat dilihat dari tabel A. Hasil dari tabel A ini menunjukkan bahwa skornya adalah 4. Skor tabel A ini masih harus ditambahkan dengan skor load atau skor beban, yaitu 3, sehingga skor grup A adalah 7. Selanjutnya untuk grup B, yaitu skor lengan atas, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan, mendapatkan skor total 4, di mana pada grup B ini masih ditambahkan dengan skor kopling yaitu 1, sehingga nilai untuk grup B adalah 5. Skor dari grup A dan grup B kemudian dihitung menggunakan tabel C, di mana pada tabel C ini mendapatkan nilai 9. Dan untuk mendapatkan skor akhir, maka skor dari tabel C ini masih harus ditambahkan dengan skor aktivitas yang mendapatkan +2, sehingga skor akhir reba adalah 11. Untuk tingkat resiko, karena skor akhir adalah 11, maka masuk pada tingkat resiko 4, yaitu resiko yang sangat tinggi, sehingga tindakan diperlukan sesegera mungkin. Sekian pemaparan materi mengenai metode reba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.